Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku semuanya. Pagi ini bagaimana keadaan sampean? Sehat semuanya ya? Jangan lupa perangkatnya disiapkan, materinya dirangkum, karena ini hukumnya wajib. Dan sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu seperti biasa, Al-Fatihah, setelah itu doa belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma waryukni wahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita menginjak bab 3, yaitu mengenai ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan untung atau laba, gitu ya. Nah, karena apa? Kita mengadakan perdagangan internasional karena masing-masing negara itu dipengaruhi oleh iklim yang tidak sama, keadaan geografis yang tidak sama, kekayaan alam yang tidak sama, juga sumber daya manusia yang tidak sama. Sehingga antara negara yang satu dengan negara yang lain itu saling membutuhkan, sehingga terjadi tukar menukar barang yang dinamakan perdagangan internasional. Berikutnya faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, di antaranya yaitu A. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa sumber daya alamnya tidak sama, hasil kekayaan alam tidak sama. Contohnya seperti Indonesia, nah, mungkin kaya dengan kopi, sedangkan Malaysia kaya dengan tembaga misalnya. Lah, Malaysia butuh kopi, Indonesia butuh tembaga, sehingga terjadilah hubungan perdagangan. Berikutnya adalah perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Nah, di mana satu negara kalau sumber daya manusianya itu kualitasnya tinggi, maka negara tersebut akan menghasilkan barang dengan kualitas yang tinggi pula, gitu ya. Nah, berikutnya yang C, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini kalau ipteknya sudah sangat maju, maka negara tersebut akan menghasilkan barang-barang ya yang sangat berguna untuk kebutuhan manusia, yang ada hubungannya dengan teknologi. Contohnya seperti apa? Yang ada hubungannya dengan mesin misalnya, ya, motor, mobil itu ya, terus kemudian HP dan lain sebagainya. Berikutnya perbedaan budaya suatu negara. Nah, karena masing-masing negara itu mempunyai budaya yang berbeda-beda, maka hasil yang mereka tonjolkan itu juga akan menampilkan budayanya sendiri-sendiri. Contohnya seperti Indonesia.
itu mahir akan kerajinan. Maka nanti yang diutamakan adalah kerajinan. Yang mana sekarang ini kerajinan sudah sampai diekspor ke luar negeri. Contohnya seperti itu. Kemudian perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional yaitu perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, serta perbedaan selera. Ini juga sangat mempengaruhi. Misalnya harga barang lebih murah daripada negara lain. Misalnya Indonesia kopi harganya lebih murah, maka kopi dari Indonesia itu banyak dibutuhkan di negara-negara lain karena harganya lebih murah. Kemudian perbedaan upah. Nah, upahnya di Indonesia itu lebih murah, tenaga kerjanya itu lebih murah upahnya. Nah, sehingga biaya produksi juga lebih murah. Nah, sehingga penjualannya pun juga akan murah. Gitu ya. Nah, terus juga perbedaan selera. Masing-masing negara itu seleranya tidak sama. Kalau seleranya kopi tinggi, maka produksi kopi di Indonesia akan tinggi pula. Contohnya seperti itu. Sebetulnya masih banyak contoh-contoh yang lain ya. Ini saya hanya mengambil 5 saja. Berikutnya manfaat dan hambatan perdagangan internasional. A. Manfaat perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, selain untuk mencari keuntungan, ada beberapa manfaat yang diperoleh sebagai berikut. Di antaranya, ini sebetulnya juga ada banyak ya, kalau nggak salah ada 7 ini. Tapi ini hanya saya ambil contoh 3 saja. Di antaranya yaitu setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Kedua, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Ini ya. Nah, jadi harus mempunyai ciri khusus sehingga negara itu bisa membedakan, oh ini produknya Indonesia, oh ini produknya Malaysia, oh ini produknya Italia, misalnya seperti itu. Jadi masing-masing itu harus mempunyai ciri tersendiri. Terus yang ketiga yaitu penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga yang murah. Ini ya. Nah, jadi kalau semua mutunya baik, biaya produksi baik, biaya upahnya rendah, maka barang-barang yang berasal dari Indonesia itu akan laku keras. Begitu ya. Ini berikutnya hambatan. Nah, ternyata juga ada hambatannya. Hambatan perdagangan internasional yaitu menyangkut harga barang luar negeri lebih murah dari barang hasil produksi dalam negeri. Biaya masuk yang tinggi, adanya proteksi, adanya kuota, adanya peraturan atau dumping, kemudian pertentangan politik dan peperangan. Ini saya ambil contoh 3 saja. Contohnya seperti proteksi. Proteksi itu apa toh? Proteksi itu adalah kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Gitu ya. Nah, untuk melindungi produk dalam negeri. Contohnya bagaimana? Contohnya kalau kita mengimpor barang dari luar atau ada
dagangan dari luar. Maka dagangan itu oleh Indonesia, pemerintah Indonesia dipatok dengan harga yang tinggi. Misalnya gula. Nah, gula kalau itu produk dalam negeri misalnya dijual 11.000. Kalau itu produk luar negeri dijual 12.000. Maka masyarakat akan memilih harga yang lebih murah, sehingga barang dalam negeri itu bisa laku keras. Ini ya contohnya proteksi. Kemudian kuota adalah merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Nah, jadi agar barang itu tidak berlebihan di Indonesia, di suatu negara, maka harus ada batasan-batasannya. Nah, yang dimaksud dengan batasan itu adalah kota ini. Ya, jadi harus dibatasi itu. Kemudian politik dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Ini salah ini ya, mestinya di dalam negeri ini. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Nah, contohnya seperti misalnya Indonesia memproduksi gula, ya, dijual di dalam negeri harganya 12.000, tapi ketika dijual ke luar negeri harganya 11.000, lebih murah dari dalam negeri. Tujuannya untuk apa? Agar Indonesia mendapatkan devisa lebih banyak. Karena apa? Karena kurs luar negeri itu lebih tinggi daripada kurs dalam negeri, gitu ya. Itu namanya politik dumping. Jelas? Berikutnya yang B, mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep ekonomi kreatif diantaranya yaitu pengertian kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Jadi menciptakan sesuatu yang baru yang sebelumnya belum ada. Itu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya kerupuk, ya, kerupuk. Di Indonesia sudah ada macam-macam kerupuk. Ada kerupuk ciding, ada kerupuk udang, ada kerupuk bawang, ya, ada kerupuk micin dan sebagainya. Lah, satu saat ada pengusaha yang ingin menciptakan sama-sama kerupuk yang terbuat dari misalnya dedaunan misalnya ya, misalnya daun waru misalnya ya. Sampai saat ini kan belum ada ya. Nah, mungkin suatu saat ini pengusaha bisa menciptakan sesuatu yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kemudian seorang wirausahawan adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis
mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat serta memastikan keberhasilan. Nah, ini seorang wirausahawan itu harus bisa jeli, ya, bisa mengamati daerah di sekitarnya. Itu yang belum ada apa kira-kira, dan yang dibutuhkan masyarakat setempat itu apa kira-kiranya. Nah, misalnya membuat lauk, ya, lauk. Kalau daging mungkin harganya mahal, ayam harganya mahal. Nah, sekarang masyarakat itu membuat misalnya apa itu namanya, kerupuk ya, kerupuk yang mana bahannya itu antara tepung ditaburi dengan ikan sedikit, ya, sehingga kerupuk itu sudah rasa ikan. Nah, tentu saja ini harganya lebih miring daripada daging ataupun ayam. Nah, sehingga kerupuk ini akan laku keras, begitu ya. Nah, berikutnya peranan bisa wirausahawan juga mampu membuka lapangan kerja baru sehingga dapat membantu pemerintah dapat mengurangi pengangguran. Nah, ini loh, Cah. Makanya untuk sampean itu diharapkan ini terutama materinya Bu Penny Prakarya yang selalu membuat sesuatu, ya, memberikan sampean keterampilan sesuatu, itu harus bisa sampean terima, ya, nanti dipraktekkan di rumah, ya, di semua biayanya itu dihitung habisnya berapa. Lah nanti kalau dijual harus bisa berapa agar sampean bisa mendapatkan untung. Ini kesempatan bagi sampean, ya. Jadi dengan adanya materi prakarya itu bisa memberikan peluang untuk sampean untuk berkarya, sehingga sampean nanti kalau jadi wirausahawan itu bisa menyerap tenaga yang banyak sehingga bisa mengurangi pengangguran. Contohnya seperti itu. Kemudian munculnya gagasan-gagasan kreatif diharapkan menimbulkan kemampuan melakukan kegiatan ekonomi. Lah, jadi kalau sampean sudah pernah praktek menciptakan sesuatu dan itu berhasil, pasti sampean akan penasaran dan muncul gagasan-gagasan baru, ya, membuat produk-produk baru. Nah, itu namanya melakukan kegiatan ekonomi kreatif. Begitu ya anakku, ya. Ini salah satu contoh. Gambar tersebut memperlihatkan usaha yang dilakukan untuk memperkenalkan hasil ekonomi kreatif. Ini berbagai macam keterampilan, ya. Keterampilan ini tidak harus makanan saja, ya. Nah, bisa limbah yang tidak terpakai, ya, itu bisa dijadikan untuk keterampilan. Misalnya bekas botol aqua, bekas gelas aqua, ya, atau bekas-bekas lainnya itu bisa dibuat seperti ini. Kemudian ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu menimbulkan pertumbuhan potensi ekonomi. Nah, ini anak-anakku, jadi pemerintah itu berharap kepada sampean semuanya agar menjadi manusia yang kreatif, ya. Kalau sudah kreatif, maka akan bisa menciptakan ekonomi kreatif. Oleh sebab itu,
tolong kalau sampean punya sesuatu yang tidak terpakai itu jangan dibuang begitu saja, tapi dikumpulkan, disimpan. Nah, suatu saat nanti kalau Bu Penny ya, nah memberikan materi yang ada hubungannya dengan limbah ya, membuat limbah yang bisa dikaryakan, lah itu kesempatan untuk sampean untuk berkarya, gitu ya. Berikutnya, nah ini adalah hasil karya masyarakat Indonesia. Sebetulnya masih banyak ini, tapi saya kasih contoh satu saja ya. Pemerintah mengidentifikasi lingkup industri kreatif mencakup 14 subsektor yang meliputi periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, fashion mode, film, video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan TV, riset dan pengembangan. Lah, ini yang sudah disediakan oleh pemerintah ya. Ini semuanya kita harus bisa bersaing ya dengan negara-negara lain. Itu harus ya, karena mungkin negara lain itu lebih unggul. Lah, kita jangan sampai ketinggalan dengan negara lain, apalagi Indonesia ya, itu kaya akan sumber daya alam. Ya, kaya. Jadi semua yang dibutuhkan oleh manusia itu sebetulnya di Indonesia sudah ada. Tinggal kita mengupayakan saja bagaimana agar sesuatu itu bisa bermanfaat dan bisa dijual ke negara lain. Itu ya. Mungkin seperti tas ini di luar negeri orang luar nggak bisa mungkin ya. Lah ini yang bisa Indonesia. Lah ini kalau kita menjual ke luar negeri, ini akan laku keras. Karena apa? Mungkin ini banyak misalnya dari oncom ya. Nah, di luar negeri itu tidak ada oncom. Nah, ya yang ada hanya di Indonesia, sehingga orang luar pada beli barang-barang dari Indonesia. Ini termasuk barang antik ya, barang antik. Contohnya seperti ini, ya. Itu tadi materi IPS bab 3 masih sebagian ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan itu supaya dirangkum ya, dirangkum di buku literasi. Dan pada hari ini sampean tidak saya kasih latihan pembelajaran, tapi saya nagih yang kemarin-kemarin ada 2 tugas ya, yang sebagian yang pertama itu sudah agak banyak yang mengumpulkan, tinggal E, F, G, H yang masih kurang banyak. Terus pertemuan kedua pilihan ganda itu belum ada yang mengumpulkan, padahal kemarin saya menginformasikan hari Senin dikumpulkan. Lah sekarang sudah hari Selasa, makanya saya minta segera dikumpulkan ya anakku, karena akan segera saya koreksi. Kiranya cukup sekian materi dari saya. Selamat belajar, semoga sukses. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.